abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke, good job. Pinter, hebat sekali Mas Zidan. Hafal sekali, good job, pinter. Mas Zidan, terima kasih ya. Satu lagi Ustaz kelas lumba-lumba, Ustaz. Mbak Orlin, ada kan Mbak Orlin, Ustaz? Mbak Orlin. Mbak Orlin, Ustaz Orlin satu lumba-lumba. Surat Al-Kafirun. Orlin, nggak apa-apa sayang, kita baca sama-sama sama Ustazah ya. Waalaikumsalam. Mbak Orlin bisa pengen baca surat apa Mbak Orlin yang sudah hafal? Al-Kafirun. Al-Kafirun, boleh baca surat Al-Kafirun ya Mbak Orlin ya? Iya. Oke, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtu wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, good job Mbak Orlin. Hebat, Mbak Orlin juga sudah hafal surat Al-Kafirun. Terima kasih Mbak Orlin. Coba Ustazah mau cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Tadi sudah sarapan semuanya kan ya? Kurang keras Ustazah sampai biar kedengeran sampai sini. Coba Ustazah ulang lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, alhamdulillah sudah hebat semua. Coba masih ingat nggak tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Semangat. Wah, alhamdulillah sudah hebat semua. Masih semangat semua. Hari ini nanti seperti biasa kita belajarnya kan temanya tentang keluargaku. Materi kita hari ini itu tentang keluarga besarku. Subtema 3 tentang keluarga besar. Hari ini nanti kita akan belajar matematika bersama Ustazah siapa ya? Bersama Ustazah yang suka bernyanyi. Aku pohon mangga yang besar. Siapa itu yang biasanya suka bernyanyi pohon mangga? Ada yang tahu Ustazah siapa kira-kira? Ustazah siapa? Betul, Ustazah yang ngajar di kelas PAUS. Seperti biasa, kalau kita mau manggil Ustazah kita yang di kelas PAUS, kita pancing dulu. Kita lemparkan pancingnya, terus ditarik, biar nanti Ustazah Ita-nya datang. Yuk, kita siap itu, kita panggil sama-sama, biar kita langsung siap belajar. Semuanya sudah siap belajar, semua sudah semangat, sudah konsentrasi semuanya. Coba semuanya siapkan dulu pancingnya, diambil dulu. Pancingnya diambil. Kalau sudah diambil semuanya, sekarang pancingnya dilemparkan. Hap! Sudah dilemparkan semua, sudah siap buat menari. Nanti kalau Ustazah sudah itu 1, 2, 3, kita tarik, terus biar Ustazah Ita-nya muncul. Sudah siap ya? Oke, Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Tarik. Ya, cepet. Mana Ustazah Ita? Aduh, tarik lagi. Ini Ustazah Ita. Kok nggak muncul? Kurang keras berarti. Mana Ustazah Ita ya? Ustazah Ita. Mana ya Ustazah Ita? Masih belum lagi. Oh, sudah muncul. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustazah Ita.
Kedengaran ya suaranya Ustazah ya? Kedengaran Ustazah. Oke. Alhamdulillah kalau sudah kedengaran. Terima kasih Ustazah Dina. Sama-sama Ustazah Ita. Baik. Baik kan anak hebat? Semuanya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai kita nyanyi dulu. Hari ini Ustazah tidak menyanyikan lagu Pohon Mangga. Oh, ya. sudah ganti ya Ustazah ya? Ustazah hari ini bernyanyi tentang bangun datar. Oh, bangun. Ya. Bagaimana? Coba didengarkan dulu ya sambil digambarkan bangun datarnya seperti apa ya. Oke. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Jadi jarinya bergerak menggambar lingkaran. Nah, oke. Kanan dulu, terus kiri ya. 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Segitiga kecil, segitiga kecil. Segitiga besar, segi empat kecil, segi empat kecil, segi empat besar. Itu semua contoh bangun datar. Mari kita kenal. Oke, sekali lagi ya. Semuanya mengikuti. Semuanya mengikuti sambil menggambarkan bangun datarnya agar ingat ya, oke? 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, segitiga kecil, segitiga kecil, segitiga besar. Segi empat kecil, segi empat kecil, segi empat besar. Itu semua contoh bangun datar. Ayo kita kenal. Oke, nanti Ustadz minta tolong yang Ustadz nanti nyanyi, yang menggerakkan jarinya sambil menggambar bisa di spotlight sebentar, ya. Oke, coba mulai ya. Siap-siap. Yang menggerakkan, yang menggambar nanti ada yang dapat jackpot di spotlight sama Ustadz-Ustadzah ya. 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, segitiga kecil, segitiga kecil, segitiga besar, segi empat kecil, segi empat kecil, segi empat besar. Itu semua contoh bangun datar. Ayo kita kenal. Oke, sekali lagi. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, segitiga kecil, segitiga kecil, segitiga besar, segi empat kecil, segi empat kecil, segi empat besar. Itu semua contoh bangun datar. Ayo kita kenal. Semakin cepat. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, segitiga kecil, segitiga kecil, segitiga besar, segi empat kecil, segi empat kecil, segi empat besar. Itu semua contoh bangun datar. Ayo kita kenal. Oke, alhamdulillah semuanya bisa. Baik anak-anak hebat, kalau kemarin kalian belajar dengan Ustazah Lili mengenal tentang ukuran baku menggunakan penggaris. Nah, seperti ini penggarisnya, ya. Kenapa kok kalau penggaris itu disebut
mengukur dengan penggaris itu disebut dengan satuan baku karena ada ukurannya. Nah, ini bisa dilihat coba. Ada kayak YouTuber yang mengenalkan produk ya. Oke. Nih, biar terlihat angkanya. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4 dalam satuan sentimeter. Atau kalau disingkat itu cm, huruf C sama M. Bacanya sentimeter. Kenapa disebut baku? Karena kalau kita mengukur menggunakan penggaris dengan satuan sentimeter, atau meter, atau inci, itu semua orang yang mengukur barang yang sama, maka hasil ukurannya itu sama semua. Karena ini sudah kesepakatan semua orang di dunia ini sudah menyepakati bahwa panjangnya 1 cm itu ya segini. Kalau penggaris ini kan 30 cm. Nah, berarti meskipun kalian ini mengukurnya misalkan sekarang kita di Indonesia ya, kalau ada yang ngukur di Singapura pakai 30 cm, lah semuanya sama, ukurannya panjangnya sama segini semua. Tidak ada yang berbeda. Itu disebut satuan baku. Jadi siapapun yang mengukur itu hasilnya akan sama. Nah, itu satuan baku. Hari ini Ustazah akan mengenalkan satuan yang tidak baku. Apa itu satuan yang tidak baku? Satuan yang tidak baku itu alat ukurnya, hasil hitungannya bisa jadi berbeda. Gimana sih, Us, kok bisa jadi berbeda? Misal, ada yang kita kenal, kita pelajari di kelas 1, biasanya ada satuan tidak baku yang dinamakan jengkal. Jengkal itu, satuan tidak baku jengkal itu, biar kalian bisa lihat, jengkal itu adalah panjangnya ya dari ujung jari jempol ini, ibu jari, sampai kelingking. Ini kalau direntangkan begini, nah seperti ini adalah satu jengkal. Ya, ini satu jengkal. Jadi panjangnya dari jari kelingking ini sampai ibu jari atau jari jempol ini disebut satu jengkal. Misalkan, Ustazah ini kan pegang buku gambar ya. Buku gambarnya Ustazah ukur. Ada berapa jengkalnya Ustazah ya? 1, 2. Ternyata dari ujung sini ke ujung sini, Ustazah mengukur itu ada 2 jengkal. Akan tetapi, misalkan yang ngukur ganti anaknya Ustazah. Anaknya Ustazah kan jengkalnya lebih pendek daripada Ustazah Ita, lebih kecil. Itu kalau tadi Ustazah ukur, jengkalnya tangannya anaknya Ustazah itu cuma segini. Nah, kalau pakai jengkalnya anaknya Ustazah, buku gambar ini jadi berapa jengkal ya? 1, 2 lebih. Nah, 2 jengkal lebih. Padahal buku gambarnya ini sama. Nah, tetapi ukurannya pakai jengkal. Jengkalnya Ustazah sama jengkalnya kalian itu berbeda. Itu berbeda ya. Jadi meskipun yang diukur sama, misalkan buku gambar ini, kalau pakai jengkalnya Ustazah Ita, hasilnya 2 jengkal. Tapi ternyata kalau pakai jengkalnya anaknya Ustazah Ita seumuran dengan kalian, lebih kecil sedikit, itu hasilnya 2 jengkal lebih. Nah, itu yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Jadi, hasil ukurnya bisa jadi berbeda-beda karena berdasarkan ukuran jengkalnya tiap orang. Masing-masing itu berbeda. Nggak bisa sama. Itu namanya satuan yang tidak baku. Berbeda dengan penggaris ini. Kalau pakai penggaris ini satuan baku. Jadi, kalau diukur ini 30 cm. Jadi siapapun yang akan mengukur buku gambar ini dengan penggaris ukuran sentimeter, pasti hasilnya adalah sama.
30 cm itu kalau baku. Kalau jengkal itu adalah contoh satuan tidak baku. Ukuran tiap orang berbeda-beda. Jadi hasil ukurnya pun akan berbeda-beda tiap orang. Selain jengkal ada juga yang dinamakan depa. Satu depa itu, nah Ustazah berdiri, satu depa itu adalah dari ujung jarinya Ustazah yang kanan ini sampai ujung jarinya Ustazah yang kiri ini disebut satu depa. Ya, ini namanya satu depa. Nah, satu depa ini adalah ukuran tangan kalian direntangkan dari ujung jari yang sini, ujung jari sini, nah sampai ujung jari yang sini, ini namanya satu depa. Ini juga tidak baku, karena apa? Karena ukuran depa tiap orang itu berbeda-beda juga. Jadi, itu adalah perbedaan satuan baku dan tidak baku. Ada lagi yang biasanya dipakai satuan tidak baku itu adalah langkah kaki. Langkah kaki, jadi ngukurnya kaki, telapak kaki, dari telapak kaki yang sini, karena Ustazah mohon maaf tidak bisa ngangkat kaki ya, jadi anggap saja ini telapak kaki, jadi ujung jari kaki sampai tumit kalian kan begini biasanya ya, itu adalah satu langkah kaki, satu telapak kaki itu. Atau juga bisa pakai langkah. Oh, dari pintu ke dapurku ada berapa langkah? Nah, kalau misalkan kalian mengukur langkah kalian dengan ukuran mama kalian langkahnya, pasti akan berbeda. Itu adalah satuan tidak baku. Jadi kalau yang mengukur berbeda orangnya, bisa jadi hasil ukurnya itu berbeda, tidak akan sama, berbeda dengan satuan baku. Kalau satuan baku pasti sama semua, siapapun yang mengukur pasti sama hasilnya. Tetapi kalau satuan tidak baku, bisa jadi akan berbeda hasilnya. Kok aku sama? Itu kebetulan sama, tapi biasanya paling banyak hasilnya adalah berbeda tiap orang. Oke? Sekarang contoh lagi cara mengukur. Ini Ustazah punya box. Box ini Ustazah ukur pakai jengkal. Berarti dari ujung box ini Ustazah ukur. Oh, ternyata kalau pakai tangannya Ustazah ini adalah satu jengkal. Lagi. Ustazah punya buku cerita. Nah, ini buku ceritanya anaknya Ustazah. Ya, judulnya adalah Gajah. Nah, kemarin Ustazah Andri sudah menceritakan kalian ya, buku tentang sikap terhadap orang tua ya. Kalau ini adalah Gajah judulnya, punyanya anaknya Ustazah, biasanya Ustazah bacakan. Nah, buku ini akan Ustazah ukur pakai jengkalnya Ustazah. Berapa ya kira-kira panjangnya? Coba panjangnya dilihat, ada 1, 2. Oh, ternyata panjang buku ini 2 jengkal. Kalau tingginya, lebarnya berapa ya? Coba. Oh, ternyata 1 jengkal kira-kira ya. Oke, anak-anak hebat. Itu adalah perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, sekarang kalian bisa menyiapkan worksheet ini. Worksheet yang seperti ini, ya. Ini ada benda-benda yang biasanya ada di setiap rumah ya, biasanya ada di setiap rumah. Jadi tugas kalian hari ini adalah mengukur menggunakan satuan yang tidak baku, pakai jengkal kalian. Apa saja yang akan diukur? Yang akan diukur adalah televisi kalian. Aku di rumah nggak punya televisi, Ya apa? Boleh mengukur layar laptop, boleh, ya. Boleh, nanti ditulis di sini, laptop yang diukur, ya. Lalu yang kedua, kalian mengukur meja di rumah. Ada berapa? Berapa panjangnya maksudnya?
Ada berapa jengkal ya. Lalu yang ketiga itu kalian belajar mengukur tingginya kursi. Kalau tingginya kursi berarti diukur, bukan gambarnya ya, benda aslinya yang ada di rumah. Oke? Yang terakhir, kalian belajar mengukur lemari. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan, tapi sebelum itu kita basmalah dulu bersama-sama. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu nanti kalian warna yang bagus, ingat garis putus-putusnya ini digunting. Hasilnya nanti di staples, dijepret jadi satu dengan worksheet yang ini. Setelah ini kalian akan masuk ke kelasnya masing-masing kayak kemarin kita masuk join ke kelas kalian masing-masing ya. Nanti bisa diskusi sama Ustadz-Ustadzah di kelasnya kalau belum ngerti. Oke anak-anak hebat? Jadi jangan keluar Ustadzah dulu ya. Jangan keluar Zoom dulu. Kalian klik join. Kalian klik join. Kalau ada tulisan join, kalian join agar nanti ketemu teman-temannya satu kelas dan Ustadz-Ustadzahnya di kelas. Paham ya anak-anak hebat? Nah, sekarang kalian siapkan worksheet-nya sambil nunggu join-nya. Nanti kan ini proses setelah ini. Sambil nunggu join-nya, kalian boleh sambil mewarna dulu. Karena nanti kalau kalian lari menghitung dulu, nanti nggak tahu kalau ada tulisan join ya. Kalian nunggu join-nya sambil mewarna dulu worksheet-nya. Baik? Oke, anak-anak hebat, nanti dilanjut di kelasnya masing-masing ya. Oke, terima kasih Ustadz, bisa dipersiapkan untuk masuk ke kelasnya. Siap Ustazah, sudah siap ini. Oke, good. Terima kasih Ustadz. Tinggal diklik join ya anak-anak hebat ya. Ini anak-anak. Jangan lupa. Jangan lupa diklik join ya. Ya, diklik. Nanti anak ini langsung ke kelas masing-masing ya Ustazah. Iya Ustadz. Langsung. Ya, nanti belajar sama Ustadz-Ustadzah di kelas. Setelah itu lanjut kita main baca, membaca, tebak, menebak. Nah, sama Ustadz-Ustadzahnya di kelas ya. Oke? Selamat masuk ke kelas masing-masing. Tunggu dulu, jangan keluar dari Zoom. Klik join ya. Kalau diklik join. Ditunggu karena masih proses ya Ustadz ya. Ya, sambil menunggu, sambil mewarna boleh nak. Oke, udah siap ya anak-anak ya. Jangan lupa ya, nanti kalau keluar kata join langsung diklik. Bentar Ustaz, ada yang belum masuk. Kemarin Mas Xavier tersesat, Mas Xavier nanti diklik join ya Mas Xavier, kelas kelinci Mas Xavier. Mas Jovi juga, Mas Jovi jangan lupa diklik join Mas Jovi. Mas Jovi, ya Mas Jovi kelas semut ya Ustazah Dina. Ya kelas semut Ustazah. Ya yang kemarin masih tersesat, hari ini semoga tidak tersesat. Oh semut. Zahin itu kelas 1 semut ya Ustaz? 1 semut Ustaz. Ya, itu Ustaz Bilkis namanya masih kelas 1 itu, Bilkis, kelas Kutilang. Nama usernya di Zoom, ya. Sudah. Bilkis itu sudah. Oke. Oke, semuanya udah masuk, udah siap ya anak-anak ya, diklik join ya. Lupa diklik join. Silahkan diklik join. Semuanya klik join. Nana ada tulisan join, diklik. Oke. Sudah siap? Oke.
Cek.